Iya, ada ibarat yang menurut saya menarik, Kang Subih, soal bagaimana kita memadamkan amarah pada tadi kan memadamkan amarah sebetulnya kan, memadamkan Ya, amarah ya. yang ada dalam diri kita. Jadi pilihannya gini, ada ini metafor yang bukan metafor, contoh yang saya kira menarik. Ketika ada satu rumah atau aula terbakar, yang kita amankan itu memadamkan api di aula atau mengejar orang yang membakar aula. Ya, ya. Kalau kita mengejar orang yang membakar aula, berarti kan ada orang marah, itu kita balas marah gitu loh. Hmm. Tapi kalau ada aula terbakar tapi kita memadamkan aula, justru itu malah lebih lebih bisa menyelamatkan banyak hal. Mungkin nggak menyambar ke semua. Lah itulah yang kadang-kadang orang bilang, ya kalau ada orang marah, mungkin yang kita lakukan adalah kita memadamkan amarah di dalam diri kita, bukan mengejar orang atau menghardik orang yang marah pada Ya, kita. Itu persis, persis itu. sering sekali Ya, saya ya. dengar begitu. Itu bagus sekali ya apa namanya perumpamaan apa cerita Ya, ya. seperti itu. Hmm. Hmm. Baik, Kang Subhi, ini ada yang lain ingin pertanyaan dari saya sebentar ini dari Fatimah Karim. Ustadz, bagaimana kesadaran ilahi ini hadir supaya orang tidak melakukan korupsi misalnya? Hmm. Hmm. Ya, ya. Eh, wah, ini pertanyaannya cukup eh, apa? Pertanyaan pendek, tetapi ini cukup dalam ya, Bang Rozi ya. Itu dia. Melihara keelingan ya, keelingan ya. Ini concern dari semua tradisi spiritual ya. Iya, Jadi bagaimana apapun ininya kita basis agama ya. menjaga rasa eling kita itu ya. Jadi begini, eh, untuk sampai pada kesadaran yang ajek itu memang eh, nggak ada ya orang yang sampai pada kesadaran yang ilahi terus menerus begitu ya. Mungkin nabi ya, mungkin nabi ya. Tetapi kalau kita itu eh, apa? Kita itu naik turun ya kesadaran kita itu. Kenapa seperti itu? Seorang guru saya mengatakan bahwa kita itu hidup di dekat comberan, Bang Rozi. Iya, Setiap hari. Iya. Jadi kita kan punya pakaian ya, punya pakaian nih. Pakaian kita udah bersih, tapi kita melakukan perjalanan seperti tadi ya. Perjalanan kita itu udah kecomberan ya, udah kecomberan. Jadi ada hal-hal yang setiap hari kita hadapi yang itu tadi itu mendistraksi kita, menarik kita gitu ya. Misalnya yang paling sederhana, ada kita melihat fenomena, ada orang kita tahu dia korupsi, tapi kok hidupnya kok merasa beruntung gitu ya, nggak ketangkep. Mungkin kita kemudian berpikir apa jadi koruptor aja ya. Itu ada pikiran dan itu kekotoran sebenarnya gitu ya, kekotoran yang apa, yang menempel pada diri kita. Oleh karena itulah maka kita harus membersihkan diri kita setiap hari memang. Caranya seperti itu, tidak ada cara lain. Cara membersihkannya dengan cara apa? Sebenarnya dalam agama itu sudah diberikan tuh ininya apa metodenya ya. Nah metodenya itu dengan cara apa? Dengan misalnya sholat Bang iya. Razi. Jadi sholat itu kalau kalau direnungkan sebagai satu metode ya untuk menanamkan kesadaran terus menerus itu orang memang akan terhindar dari apa yang disebut sebagai dari fahsya dan mungkar ya. Inna sholata tanhanil fahsya wal mungkar itu. Kenapa seperti itu? Coba kita renungkan ya rekan-rekan sekalian ya. Sholat itu kenapa sih gitu ya? Ditaruhnya kok terpisah-pisah. Kenapa ditaruh terpisah? Kenapa kok nggak ditaruh di pagi hari? Kan asik Iya. juga ya. 17 rakaat di pagi hari kita lakukan mungkin seperti jadi olahraga gitu ya di pagi hari jadi berkeringat kan 17 rakaat gitu di pagi hari. Itu kan asik tuh. Tapi kenapa nggak ditaruh di situ atau Iya, iya. ditaruh di malam ya ketika kita istirahat? Kenapa kok dipecah-pecah gitu ya? Iya. Itu karena apa? Itu karena Allah tahu betul bahwa manusia ini suka lupa. Oke, Problem diingatkan utama lagi. iya, jadi problem utama manusia itu sebenarnya adalah eh, lupa gitu ya. Jadi lupa itu apa istilahnya itu ya? Eh, Nisyan ya. iya, Hmm.
Jadi lupa. Jadi kita ketika subuh gitu ya, ketika kita bangun tidur, kita subuh itu seperti dicas itu kan ya, kesadaran kita itu. Lalu kemudian kita berangkat kerja. Kita terlibat dalam kehidupan sehari-hari, kita sibuk gitu ya dengan aktivitas dan seterusnya. Kita kehilangan wawasan keilahian. Iya. Lalu selama dari subuh sampai jam 12 itu kan kita panjang banget gitu. Korupsi bisa dilakukan di senggang itu gitu ya. Kalau orang kemudian tidak menyadari akan yang ilahi. Nah, karena punya potensi itulah maka kemudian duhur kita diingatkan lagi. Ya. Duhur kita ingatkan lagi. Kemudian setelah itu, setelah duhur, setelah sholat, kita lupa lagi tuh. Terus gitu ya. Asar sampai kemudian kita tertidur di malam hari. Jadi itu adalah mekanisme ritual untuk sebagai metode ya untuk membuat kita itu selalu eling gitu ya. Selalu. Nah ini juga problem ya Bang Rozi, bahwa orang yang eling atau mengingat yang ilahi atau memiliki kesadaran ilahi itu tidak selalu identik dengan orang beragama. Ada kritik dari siapa Iqbal ya. Iqbal mengatakan begini. Orang ateis itu kadang lebih baik daripada orang beragama yang tertidur di rumah Tuhan katanya. Kenapa bisa seperti itu? Okay. Karena orang ateis ketika dia betul-betul ateis, dia kan selalu mengingat Tuhan ya, selalu menyangkal yang ilahi kan. Jadi hidupnya itu selalu menyangkal yang ilahi sehingga dia ingat yang ilahi. Oke. Sedangkan kalau orang yang ini menarik ini. Nah. tidur di rumah Tuhan, dia lalai gitu. Jadi seperti itu. Jadi lagi sebenarnya ada mekanisme yang kalau kita memakai kurikulum Tuhan ya, kurikulum Allah gitu ya. Ada sholat, ada puasa, yang sesungguhnya itu merupakan jejaring ya, jejaring pendidikan moral bagi kita supaya kita memiliki integritas yang didasarkan pada kesadaran ilahiyah. Ya. Oke, Kang Subhi, saya ingin susul dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Alida Basir. Ini soal kemelekatan tadi, masih soal kita ketika kita memiliki harta yang itu hasil kerja keras kita, lalu kemudian terkena banjir misalnya, wajar dong kalau kita sebagai manusia itu terpukul, bukan karena kemelekatan tadi, karena itu hasil kerja keras kita, kira-kira gitu. Nah, bagaimana menurut Mas Subhi? Ya, baik. Wah, ini situasi banjir ya. Dan memang nggak mudah ya, lagi-lagi tidak mudah. Jadi untuk memulihkan kesadaran ilahi itu memang tidak mudah, harus ada effortnya. Oleh karena itu ada tekniknya Bang Rozi ya. Itu seperti ini. Misalnya ya, kalau tadi kan banjir, kita paling yang sederhana lah gitu ya. Misalnya marah. Ya. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang memicu kemarahan kita, boleh nggak kita marah? Boleh Bang Rozi. Ya. Boleh. Seperti itu juga, kalau kita kehilangan misalnya apakah rumah kita, apa kendaraan kita tersapu oleh banjir, boleh nggak kita sedih, kita boleh nggak kita merasa nelongso gitu ya? Boleh nggak? Boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah terlalu lama, gitu. Jadi kelamaan ya, marahnya kelamaan, lalu kemudian rasa tadi itu ya, rasa dukanya kelamaan. Itu yang nanti akan membuat jiwa kita itu terlekati oleh peristiwa kehilangan itu. Iya. Oleh karena itu para spiritualis itu ya, itu sering mengajarkan. Kalau misalnya kalau kita marah, saya marah, mungkin kita kasih durasi ya marahnya ya. Marahnya misalnya 5 menit gitu ya. Setelah 5 menit, stop. Atau katakanlah 5 menit susah nih Pak gitu ya. Marahnya setengah hari. Gitu. Yeah. Jadi jangan lama-lama gitu. Kalau kelamaan itu kemarahan itu akan menjadi dendam. Yeah, itu yang menjadi penyakit hati. Dan itu yang menjadi kotoran hati. Membuat jiwa manusia menjadi rapuh gitu ya. Menjadi rapuh nanti akhirnya. Iya, itu yang akan menjadi kalau dalam psikologi sebagai gangguan mental ya. Nanti seperti itu. Jadi begitu juga duka ya, duka yang terlalu dalam begitu ya.
yang terus menerus gitu ya, berhari-hari, berbulan-bulan dan seterusnya, itu akan membuat jiwa kita itu terlekati oleh duka itu, dan itu akan membuat jiwa kita juga terpengaruh ya. Nah, oleh karena itu kita perlu perlu apa disebutnya ya, spiritual engineering gitu ya. Jadi rekayasa spiritual untuk diri kita sendiri gitu ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara ya kasih kesempatan untuk apa namanya, untuk marah, untuk berduka, tetapi kita mesti itu di satu momen tertentu gitu ya. Apakah satu hari gitu ya, apakah 1 jam dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Rozi, terkait dengan kemelekatan itu ya. Para sufi itu tidak melarang sebenarnya orang memiliki harta benda kekayaan ya. Itu tidak gitu ya. Wah, ini berarti Islam itu pro kemiskinan dong gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi para sufi itu mengajarkan begini. Kita boleh memiliki harta benda gitu ya, dunia. Itu boleh. Sangat boleh. Dan kaum muslim itu kan harus sebenarnya. Orang muslim itu harus kaya. Kenapa? Karena dia berangkat haji kan. Bagaimana orang bisa berangkat haji kalau nggak punya uang? Iya, betul. Sedekah gitu ya. Jadi seharusnya orang Islam itu harus kaya juga gitu ya. Tetapi kita perlu memaintain rasa kepemilikan itu. Para sufi itu memberikan nasihat seperti ini. Jadi taruhlah dunia itu di tanganmu. Kita boleh menggenggam dunia, tetapi jangan pernah itu ditaruh di hatimu, karena di hatimu hanya boleh yang bertakhta itu adalah yang ilahi. Di dunia di tangan kita, Allah di hati kita. Nah, dengan cara seperti itu, jiwa kita akan terpelihara, jiwa kita akan sehat ya, akan murni gitu ya, akan bersih. Gitu Bang Fazi. Baik, ya. Terima kasih, semoga menjawab Ibu Alida. Berikutnya saya ingin pertanyaan dari Bu Niken Rahmat. Dalam konsep manusia adalah milik Allah, sering dikatakan bahwa kalau ada orang meninggal, maka Allah lebih sayang kepadanya, maka dipanggilnya orang itu. Apakah ini juga termasuk di dalam konsep takdir tadi, Kang Subdi? Ya, tentang kematian ya. Tentang kematian ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama, kematian itu termasuk takdir ya, termasuk takdir yang tidak bisa dimajukan dan tidak dimundurkan sebenarnya ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun gitu ya. Jadi ketika ajal datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan gitu ya. Tapi ajal itu seperti apa itu, Bapak Ibu rekan-rekan? Ajal itu sebenarnya bukan seperti ditulis gitu ya. Anda akan meninggal pada tanggal sekian, pada peristiwa ini dan ini. Pengandiannya bukan seperti itu sebenarnya. Ajal itu seperti begini. Jadi kalau kita misalnya kita beli bohlam ya. Kita beli bohlam. Bohlam itu kan ada tanggal expired-nya tuh. Yeah. Jadi kalau bohlam itu dipakai misalnya 5.000 jam, kalau dinyalakan maka dia akan mati. Nah, itu yang disebut sebagai ajal. Manusia itu ajalnya sebenarnya kalau manusia modern itu sekitar 100 sampai 200 tahun ya. Tidak ada yang lebih dari 200 tahun untuk manusia modern. Jadi ajalnya saya dengan Bang Rozi itu sama ajalnya itu. Yaitu expired-nya ya, expired kehidupannya itu adalah mentoknya itu di 200 tahun gitu ya. Tetapi nanti dalam perjalanannya gitu ya, kematian itu akan datang tergantung pada pola hidup kita. Jadi seperti halnya bohlam baru kita beli, kita pasang, lalu kemudian setelah dipasang, ternyata kena bola gitu, ada anak main bola, lalu kemudian bohlam itu pecah gitu ya, mati. Padahal batu baru kita beli. Ada juga yang karena dinyalakan terus begitu ya, sehingga kemudian 1 tahun kemudian mati. Ada yang karena dicetrekin terus gitu ya, listriknya, maka dia cepat mati. Tapi ada yang memang
secara normal dia dipakai gitu ya secara normal, dia akan hidup selama 5.000 jam. Gitu. Nah begitu juga dengan apa yang disebut sebagai kematian. Jadi kematian itu takdirnya itu pada ajalnya, gitu ya. Jadi bukan pada penyebabnya, bukan pada waktunya, gitu ya. Itu semua tergantung pada pola hidup kita, pada cara kita menjalani hidup kita. Kalau kita makannya misalnya nggak terjaga ya, makan yang manis-manis terus, lah diabetes gitu ya. Umur 30, 40 udah lewat gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang kematian. Itu sebenarnya bahasa Indonesia punya istilah yang bagus banget itu, Bang Roji ya. Jadi kalau kita dengarkan tuh kalau pengumuman ya, telah berpulang ke rahmatullah. Wah, itu indah banget tuh. Indah banget. Jadi kematian itu disebut sebagai pulang. Wah, ini kematian jadi sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang indah. Bayangkan, kematian itu pulang. Misalnya ya, saya kerja atau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kerja, mau nggak di tempat kerja terus-menerus? Nggak mau kan? Pasti pengen pulang. Bahkan pengen cepat-cepat pulang gitu kan. Jadi karena apa? Karena pulang itu kita akan bertemu dengan yang kita cintai. Gitu ya. Sehingga kematian itu sebagai sesuatu yang indah. Kematian itu sebagai sesuatu yang diidam-idamkan. Mungkin nanti seperti halnya juga Lebaran ya, mudik ya. Mudik itu kan berpulang gitu. Semua orang antusias gitu ya. Nah begitu juga dengan kematian. Dan itu ditambah lagi yang ada di seberang sana, di mana kita menuju kepulangan kita itu, di rumah kita, ada zat yang paling mencintai kita, yaitu yang ilahi. Jadi tidak ada satu zat pun yang paling mencintai kita selain yang ilahi. Bagaimana tidak gitu ya? Kita diberikan segalanya oleh Allah sehingga saya bisa bernapas, saya bisa bicara, saya bisa mengedipkan mata, saya bisa menggelengkan kepala begini. Itu semua karena kecintaan Allah kepada kita, kepada saya gitu, kepada kita gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Nah, yang merindukan kita, kalau tadi itu ya, di pertanyaan tadi, Allah itu sangat rindu kepada kita, gitu ya. Sangat rindu kepada kita. Sehingga kalau kita sampai pada titik di mana kita harus kembali, seharusnya kita kembali dengan cara tersenyum. Nah, ini memang paradok dunia nih, Bang Roji ya. Betul, Ketika kita lahir, kita kan akan mengalami penderitaan sebenarnya ya. Ketika kita lahir. Karena kita makhluk ruhani masuk ke dunia material, itu pasti menderita gitu. Ketika kita menangis, lahir, orang-orang sekitar kita itu tersenyum, bahagia. Tetapi ketika kita mau pulang ke rumah rohani kita, kembali kepada yang ilahi dan kita berbahagia sebenarnya nanti, sekeliling kita itu menangisi kita. Nah ini paradok dunia ya. Nah, itu jadi perspektif bahwa yang di seberang sana yang ilahi itu sedang menunggu kita, merindukan kita, mencintai kita, itu akan membuat kita tenang dalam menghadapi momen yang disebut sebagai kematian. Dan kematian itu menarik, terakhir Bang Rozi ya. Dalam Al-Quran itu kematian itu disebut begini, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi setiap diri, setiap jiwa itu akan mengalami kematian, akan merasakan kematian. Zauk itu kan rasa ya. Jadi kematian itu sebenarnya itu seperti halnya kalau kita makan cabai. Rasanya kan pedas tuh. Tetapi sesaat aja, itu yang disebut sebagai kematian. Kita memang akan mengalami rasa sakit yang dalam ketika kita sakaratul maut ya. Digambarkan seperti hewan yang dilepaskan kulitnya hidup-hidup gitu ya, atau yang tenggelam, atau yang sedang dipukul dengan dengan pedang gitu ya. Sakitnya seperti itu. Tapi itu hanya rasa saja, zauk ya. Jadi rasa yang akan kita alami ketika kita sakaratul maut. Setelah itu terlewati, kita akan kembali seperti halnya kalau kita makan cabai pedas, setelah itu selesai gitu. Dan di saat kita akan bertemu dengan yang hilang. Begitu Bang Rozi. Baik.
Terima kasih Kang Subhi. Ini berikutnya masih menjawab soal kehilangan tadi, kehilangan. Jadi kehilangan itu selalu menyakitkan. Nah, kuncinya bagaimana memanage jiwa kita untuk tetap bertahan agar tidak larut dalam tadi ke apa ya, kesedihan dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi rasa kehilangan yang membuat penderitaan ya. Rasa kehilangan orang bisa jadi merasa kehilangan, tetapi dia mungkin momen kehilangannya sama, tetapi rasa penderitaannya bisa jadi beda-beda ya, Bang Oji ya. Iya, itu tergantung sikap batin kita sebenarnya. Jadi tergantung sikap batin kita. Kalau sikap batin kita dalam melihat benda-benda ya, melihat sesuatu yang kemudian apa yang disebut sebagai kepemilikan ya, kepemilikan kita itu adalah bahwa ini adalah milikku gitu ya, milikku yang sempurna, maka rasa penderitaannya itu akan lebih dalam. Ya. Jadi misalnya kita punya anak ya, punya anak lalu kemudian anak itu kita sayangi betul ya, anak itu kita anggap milik kita gitu ya. Maka ketika tiba-tiba milik kita itu yang kita anggap milik kita itu diambil oleh pemilik sejatinya, ya, maka kita sangat menderita. Saya setuju dengan ilustrasi ya, ilustrasi dari satu ceramah ini saya dapat juga dari satu ceramah. Ketika hidup di dunia ini perlu menyikapi secara batin ya, benda-benda dan hal-hal yang duniawi itu sebagai titipan. Kita harus seperti halnya katanya tukang parkir, Bang Rozi. Oh iya. Tukang parkir. Iya. Iya, tukang parkir itu kan, ada mobil Mercedes-Benz ya, ada mobil listrik yang lalu kemudian ada juga motor dan seterusnya. Itu semua ada di dalam kekuasaannya. Tetapi dia tidak pernah merasa memiliki. Karena apa? Karena dia hanya merasa dititipi. Nah, itu dia. Dititipi ya, tidak merasa memiliki. Gitu ya. Jadi kalau pemilik yang ngambil, iya, tenang gitu ya. Jadi aja. Ketika diambil tenang saja gitu ya. Iya. Jadi lebih legowo gitu ya, lebih mudah kita melepasnya gitu ya. Nah, itu betul. Oleh karena itu memang sebagai orang yang beragama kita harus pintar-pintar ya memiliki sikap batin itu ya. Sikap batin bahwa pemilik sejati segala sesuatu adalah yang ilahi gitu. Itu akan menenangkan, jauh lebih tenang. Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir ini dari kawan kita namanya Daman Huri Ali. Nah, ini tanya soal bagaimana sikap yang harus kita tempuh jika kita mendapati satu takdir yang tidak kita inginkan. Ya. Ini konsep takdir ya. Ini konsep yang tidak mudah juga ini dijelaskan secara singkat ya. Yang pertama, kita perlu memeriksa, menginvestigasi terlebih dahulu apa ini maksud sebagai takdir itu ya. Takdir atau determinasi yang ilahi itu. Apakah semua hal itu dideterminasi oleh yang ilahi ataukah sebenarnya ada pilihan-pilihan kita ya yang membuat kita memiliki satu takdir tertentu gitu ya. Nah, itu kita perlu periksa. Tetapi yang jauh lebih penting ya, ketika kita bicara tentang bagaimana kita menghadapi peristiwa yang telah terjadi. Saya sering mengatakan bahwa takdir itu apa sih? Takdir itu sederhananya adalah sesuatu yang telah terjadi ya. Iya. Jadi betul. Jadi tadi pagi saya tidur. Nah, itu takdir tuh. Tapi apakah saya nanti malam akan tidur? Itu belum takdir. Oh, belum. Gitu ya. Jadi perspektif kita mesti diarahkan seperti itu supaya kita dinamis ya. Kalau orang sudah berpikir bahwa saya ditakdirkan akan miskin terus gitu. Itu keyakinan yang membunuh kreativitas kita yang seperti itu. Itu yang harus masih berjalan. Iya, harus
Jadi sesuatu yang lewat, sesuatu yang sudah terjadi, maka itu yang disebut sebagai takdir, gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak terlalu menderita ya ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa atau takdir buruk ya. Misalnya kita kehilangan tadi itu banjir ya, wah rumah saya tenggelam gitu ya, wah kita bisa depresi itu berbulan-bulan ya. Ada kemungkinan seperti itu. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi spiritual ya, yang ada dua hal yang ditekankan ya. Yang pertama, sumber dari segala penderitaan itu apa sih? Ya. Sumber dari segala penderitaan adalah keinginan. 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 Iya, will itu ya, kehendak kita itu. Jadi keinginan. Keinginan itu yang disebut sebagai hawa nafsu kan, kalau dalam bahasa teknisnya. Jadi saya menginginkan tertentu, saya menginginkan misalnya saya berangkat, yang paling sederhana lah contohnya ya. Saya akan berangkat sudah menginginkan bahwa nanti jalanan akan lancar gitu. Tapi tiba-tiba kemudian di tengah jalan, jalanan ternyata macetnya luar biasa gitu. Biasanya lancar tapi kemudian macet. Apa yang terjadi dengan diri kita? Diri kita kemudian merasa sengsara, diri kita merasa kesel begitu ya, sebel, ini macet banget gitu ya, dan seterusnya. Kita menderita karena apa? Kita menderita karena keinginan kita sebenarnya. Keinginan itu apa? Keinginan itu sebenarnya adalah suatu yang masa depan ya disebutnya kalau dalam tradisi spiritual. Kita itu terseret oleh keinginan kita, keinginan akan terjadinya sesuatu di masa depan, lalu kemudian ketika kita sampai ke sana ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka dalam tradisi tasawuf diajarkan agar kita mematikan keinginan kita. Mutu qabla an tamutu itu ya. Jadi matilah sebelum kalian mati. Itu sebenarnya mematikan keinginan. Jadi kita boleh menginginkan sesuatu. Kita menginginkan untuk tidak menginginkan, katanya gitu ya. Boleh kita menginginkan tapi untuk tidak menginginkan. Itu satu ya. Tapi itu kan ya memang sulit. Kita harus latih ya. Kita harus melatihnya. Kita nggak bisa, misalnya yang orang kalau khusyuk ya. Khusyuk itu nggak bisa sekaligus. Tidak ada satupun makom spiritual yang instan. Nggak ada. Semuanya harus dilatih, termasuk untuk meredam keinginan, untuk meredam hawa nafsu tadi. Seperti kalau kita sholat khusyuk ya. Kalau kita sholat khusyuk, kita nggak bisa itu instan. Oh saya akan khusyuk, gitu. Nggak bisa gitu. Sekaligus itu nggak bisa. Khusyuk dari awal takbir sampai salam nggak bisa. Kita hanya bisa berproses. Oke, hari ini saya khusyuk misalnya 1 menit. Oke, bisa khusyuk ketika takbir aja gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya nggak khusyuk. Oke, kemudian besok 2 menit, 3 menit dan seterusnya. Jadi seperti itu caranya gitu ya. Jadi cara untuk memiliki sikap batin kalau tadi itu ya. Sikap batin yang tidak menghasilkan penderitaan adalah melatih diri. Iya. Betul. Kemudian yang kedua Bang Rozi, tadi itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau tidak menderita ya, itu tergantung mindset kita gitu ya, cara melihat kita. Nah, cara melihat kita itu yang tadi saya berikan rumusnya itu oleh Rasulullah tadi. Lihatlah segala sesuatu sebagaimana adanya. Jangan melihat sesuatu sebagaimana keinginan kita. Kalau sebagaimana keinginan kita, kita akan menderita, kita akan sengsara, kita akan depresi gitu ya. Karena apa? Karena segala hal yang di luar diri kita terutama itu adalah di luar kontrol kita. Nah ini ajaran stoik nih sebenarnya nih yang kompatibel dengan ajaran spiritual Islam. Oke. Seperti itu kira-kira. Baik, Kang Subhi terima kasih. Kita sudah sampai di ujung acara. Saya kira masih ada satu pertanyaan sebetulnya tapi sudah terjawab. Pertanyaan dari Novifat itu soal penderitaan adalah alamiah dalam kehidupan. Bagaimana cara kita terampil dalam menderita. Jadi mungkin soal tadi sikap batin kita,
kalau kita memandang sesuatu itu sebagai sesuatu yang positif, maka semuanya berjalan positif. Kalau Kang Yudi kemarin itu, tadi kalau Kang Subhi kan tadi, lihatlah segala sesuatu itu sebagaimana adanya, bukan sebagai pada keinginan kita. Nah, kalau Kang Yudi itu, ya kita itu apa yang kita pikirkan, gitu loh kira-kira. Jadi kalau kita Ya, memikirkan ya, itu sebagai menderita, sebagai sakit, sebagai lapar, ya kita lapar gitu. Tapi kalau kita tidak memikirkan satu kelaparan pada diri kita, ya kita nggak merasakan apa-apa. Kita akan merasakan satu puasa yang optimal. Kira-kira gitu. ya, ya. Kang Subi, terima kasih banyak waktunya. Teman-teman sekalian juga terima kasih banyak atas kontribusi, memberikan pertanyaan dan komentar yang sehingga memperkaya percakapan kita pada sore hari ini. Saya senang sekali ada banyak sekali inspirasi yang muncul pada sore hari ini, mulai dari bagaimana kita sebetulnya bagaimana strategi kita memurnikan jiwa kita, kita eling terus pada Allah, kemudian kita melakukan distansiasi atau mengambil jeda, mengambil jarak terhadap segala yang bersifat dunia, kemudian kita menghilangkan kemelekatan pada sesuatu yang sebetulnya kita miliki, sehingga dengan itu kita akan menghidupkan kesadaran rohani kita, menghidupkan kesadaran ilahi kita dari kita, dan itulah sebetulnya tujuan akhir dari puasa Ramadan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya.